Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi di bab 9 tentang pandai bersuci. Nah, bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci adalah membersihkan diri. Orang Islam harus menjaga kesucian, baik kesucian badan maupun pakaian, serta kesucian tempat atau rumah kalian. Bersuci terbagi menjadi dua macam, bersuci untuk hadas dan bersuci untuk najis. Nah, hadas juga terbagi menjadi dua macam, ada hadas kecil, seperti contohnya buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Sedangkan hadas besar, contohnya seperti menstruasi atau haid bagi perempuan dan junub atau mimpi basah untuk laki-laki. Bersuci dari hadas kecil dapat menggunakan wudhu, seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Untuk membersihkan hadas besar dapat menggunakan mandi besar, seperti menstruasi atau haid bagi perempuan dan mimpi basah atau junub bagi laki-laki. Wudhu dan mandi harus menggunakan yang suci. Nah, nanti pembahasan air yang suci akan Bapak bahas selanjutnya setelah pembahasan tentang najis. Nah, najis juga dibagi menjadi tiga macam. Ada najis yang ringan seperti air kencing bayi yang belum memakan apapun selain minum air susu ibu. Kemudian ada najis sedang. Najis dalam kategori ini adalah kotoran makhluk hidup. Dan terakhir adalah najis besar. Itu adalah najis jika kalian terkena air liur anjing. Nah, bagaimana cara membersihkan ketiga najis tersebut? Yang pertama, jika kalian terkena najis ringan seperti air kencing bayi, kalian perlu memercikkan 3 kali cipratan ke tempat yang terkena najisnya saja. Kemudian yang kedua, jika kalian terkena najis sedang, maka kalian perlu membersihkan dan mencucinya sampai bersih. Yang terakhir, ketika kamu terkena najis berat seperti terkena air liur anjing, kalian hanya perlu membilasnya sebanyak 7 kali. Ketika yang keenam selesai, kamu gunakan debu atau tanah, kemudian ditutup dengan bilasan yang terakhir. Itu adalah tata cara membersihkan daripada najis-najis tersebut. Membersihkan hadas dan najis harus menggunakan air yang bersih. Nah, contoh air-air yang bersih dan suci dan mensucikan apa saja? Di antaranya ada air sumur, air sungai, air laut, dan air hujan. Lalu bagaimana jika tidak ada air? Maka kamu dapat menggunakan tisu, batu yang bersih, atau tembikar. Membersihkan kotoran itu harus sempurna, seperti warnanya, baunya harus hilang. Oke, pahami anak-anakku ya, itu adalah pembahasan tentang membersih toharoh dari hadas dan najis. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tata cara berwudu. Nah, siapa yang tahu nih berwudu itu apa? Kalian pasti sebelum sholat, mau itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, pasti kamu berwudu dulu dong. Wudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Kira-kira kalau nggak berwudu, sholat kamu sah nggak? Nah, itu pasti tidak sah kalau kamu sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum kamu sholat, dipastikan berwudu terlebih dahulu. Nah, sebelum kamu sholat duha atau sholat zuhur seperti yang ada di sekolah kalian, berwudu terlebih dahulu. Nah, bagaimana tata cara berwudu yang benar? Yang pertama adalah kamu berniat. Sudah apa belum niat wudunya? Niat ini boleh dibaca di awal sebelum melakukan cuci tangan ataupun sebelum membasuh muka ya. Yang penting kamu berniat untuk berwudu. Bagaimana bacanya? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardu lillahi ta'ala.
Oke, kemudian secara praktiknya cuci tangan, kemudian kumur-kumur, membersihkan rongga hidung, membasuh muka, membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, kanan dulu ya. Kemudian membasuh kepala, membasuh telinga, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan jangan lupa didahulukan kanan terlebih dahulu, dan terakhir membaca doa setelah berwudu. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itulah adalah doa setelah wudu. Nah, jadi Bapak himbau kepada kalian, ketika kalian berwudu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan juga jangan sampai terlewat bagian-bagian yang harus dibasuh dengan air wudu. Apalagi jangan sampai main-main ketika berwudu. Nantinya sholat kita tidak sah. Syarat sah sholat adalah berwudu. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang tata cara berwudu. Sebelumnya udah aku kasih 2 materi ya. Yang pertama tentang toharo, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua tata cara berwudu. Nah, sekarang yang ketiga yaitu tentang tayamum. Nah, bahkan aku semuanya ada yang tahu nggak tayamum itu apa? Nah, tayamum itu adalah pengganti wudhu apabila tidak ada air. Tayamum dilakukan boleh dengan menggunakan debu yang suci, seperti debu yang menempel di dinding rumah. Kalau misalnya anak-anakku semuanya pada saat mau berwudu di rumah tidak ada air, kemudian pergi ke masjid nggak ada air, boleh menggunakan tayamum. Dengan catatan dan syarat tidak boleh ada air. Gimana Pak kalau seandainya nanti ada air, kita ketemu air, berarti tayamumnya batal dan harus digantikan dengan berwudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Yang pertama, kamu membaca niat. Nah, sekarang tata caranya adalah kita meletakkan kedua telapak tangan ke atas debu. Kemudian tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu, dan yang pertama diusap adalah ke seluruh wajahmu dengan menggunakan kedua tanganmu yang telah terkena debu suci tersebut. Setelah kalian membasuh wajah kalian dengan menggunakan debu, langkah yang kedua yaitu kalian tempelkan kembali tangan kalian ke tempat yang berdebu, tapi tempat yang berbeda ya. Misalnya kamu di dinding, di tempat yang pertama itu jangan disentuh lagi, kamu cari yang lain. Nah, setelah itu kamu tiupkan ke telapak tangan kalian yang berdebu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kamu basuh dari ujung jari kanan ke siku dan kembali lagi sampai ke jempol. Lakukan hal tersebut ke lengan yang kiri. Setelah rangkaian selesai, barulah kamu membaca doa setelah tayamum. Doanya kayak gimana? Sama kayak doa setelah berwudu. Nah, itu adalah perihal tentang tayamum. Nah, pembahasan yang terakhir kita masuk. Tadi sudah kita bahas bersama-sama tentang bersuci dari hadas dan najis, kemudian tata cara berwudu, tata cara tayamum, dan terakhir yaitu adalah hidup bersih. Nah, kalian kan sudah tahu ya bahwa Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Bahkan an-nazafatu minal iman, meskipun dalam hadisnya dhaif, tapi dalam pengamalannya harus kita terapkan. Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka Islam kita dipertanyakan. Nah, apa saja sih yang harus kita bersihkan? Yang pertama, diri kita, seperti harus mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian apalagi? Pakaian kita. Kalau pakaian kotor, langsung masukkan ke tempat cucian khusus pakaian. Jangan cuci piring ya. Dan terakhir, menjaga kebersihan tempat tinggal. Kalian bisa lakukan mulai dari membersihkan kasur, membersihkan kamar kalian, dan mencuci piring-piring yang telah kalian gunakan untuk makan. Oke, alhamdulillah
Bab 9 sudah selesai Bapak sampaikan kepada kalian dalam waktu kurang lebih sekitar 12 menit atau mungkin 10 menit ya. Nah, sekarang Bapak ingin minta kepada kalian yaitu mengerjakan sebuah tugas. Tugasnya adalah kalian perlu membuat suatu video berisikan tentang praktik bertayamum. Nah, tadi sudah aku sampaikan, kalian tinggal dengarkan dari awal sampai akhir bagaimana tata caranya. Atau kalau seandainya kalian masih bingung bagaimana caranya, kalian bisa melihat ke beberapa referensi seperti di YouTube dan lainnya untuk tata cara bertayamum. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Bapak akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk tugas jangan lupa dikumpulkan paling lambat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian barat hari ini. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.